Salam, bertemu kembali di mimbar gemar online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Kamis 10 April 2025 bersama saya Supriyadi. Gemar online pagi ini saya terberkati di dalam Yesaya 6 pasal 6 sampai ke 7. Saya terberkati di pasal yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya sebelumnya menerima panggilan Tuhan untuk menjadi nabi bangsanya. Ternyata seorang yang najis bibir artinya apa yang diucapkan melalui bibir itu najis, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan melalui kebenarannya. Yesaya menjadi seorang najis bibir karena bangsanya pun ternyata najis bibir juga. Jadi seperti orang-orang yang sama sakitnya di sebuah wilayah yang sedang terserang wabah penyakit tertentu. Artinya najis bibir pada saat itu sudah menjadi sebuah ciri khas, menjadi sebuah budaya dan karakter bangsa Israel. Jadi kita harus sadar bahwa apa saja yang buruk dalam sebuah komunitas yang kecil maupun besar bisa menular pada orang-orang yang tinggal dalam komunitas itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus bisa melihat segala aktivitas kita atau komunitas kita di sebuah organisasi atau perkumpulan. Kita harus bisa menjaga setiap tutur kata bibir kita agar tidak menyinggung perasaan seseorang. Karena itulah kita perlu menjaga hati kita supaya tetap murni dan kudus. Menjaga pikiran kita dari pola pikir yang jahat, berkata-kata dengan baik dan tidak mengucapkan sesuatu yang salah tentang Tuhan dan kebenarannya. Menjaga diri sendiri juga sama seperti orang kebanyakan yang tidak menjaga kekudusan hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, memang tidak sulit ya kita menjaga bibir kita. Kita tidak merasa kadang kita menyinggung perasaan seseorang. Tapi semuanya itu kita harus belajar. Orang yang sehat memiliki imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang baik dan kuat. Ini seperti sebuah benteng pertahanan saat menghadapi serangan dari musuh. Kebenaran firman Tuhan yang tinggal dalam hidup kita itu adalah imunitas bagi kerohanian kita. Meskipun banyak hal-hal buruk yang coba masuk dalam hati dan pikiran kita, namun itu bisa dihalau keluar. Tapi jika kerohanian kita lemah, maka apa yang jahat dan najis bisa dengan mudah masuk dalam hidup kita, sehingga kita hidup seperti orang fasik, tidak lagi menyukai kebenaran firman Tuhan. Perlahan tapi pasti akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kemurtatan tidak terjadi dengan tiba-tiba, pasti ada bibirnya yang seiring berjalannya waktu. Bibit ini tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Kenajisan bisa berujung pada kemurtatan. Kita harus bisa jagalah hati, pikiran, dan perkataan kita. Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Siapkan diri dan jangan menjadi najis dalam segala hal.
baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita harus bisa menjaga setiap perkataan, tutur kata kita. Memang tidak mudah. Saya review kembali, memang tidak mudah kita menjaga setiap bibir perkataan kita. Saya bersaksi sedikit tentang retreat kemarin. Puji Tuhan, kita selalu diingatkan, kita kalau ibadah, kita harus fokus. Jangan memandang seseorang, pandang Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Yang menilai setiap kehidupan kita atau kita beribadah bukan orang, tapi Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Kalau kita dalam pelayanan fokus kepada Tuhan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti jaga setiap kehidupan kita, terlebih dalam kesehatan kita dan juga dalam pelayanan kita. Tuhan pasti akan menjaga setiap tutur kata kita, bibir kita, segala perkataan. Sulit memang kita menjaga setiap perkataan. Terkadang kita tidak menyangka kalau kita menyakiti hati seseorang. Tapi semuanya itu kembali lagi, kita harus belajar. Belajar tidak memandang orang muda atau tua. Tua pun bisa masih tetap belajar. Belajar sabar, belajar taat, takut akan Tuhan. Terus percaya, Tuhan pasti akan menyertai setiap tutur kata kita, menjaga bibir kita, agar tidak menyinggung perasaan seseorang. Mungkin itu aja Gemar Pagi ini yang bisa sampaikan. Biarlah kita dapat menjadi berkat, biarlah kita dapat menjadi contoh anak-anak Tuhan, biarlah menjadi contoh semua orang. Kalau kita ini anak Tuhan, bisa menjaga setiap bibir tutur kata kita. Puji Tuhan, itu aja yang bisa sampaikan Gemar Pagi ini. Percaya, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, kesabaran. Setiap karakter kita Tuhan yang menilai. Terima kasih. Sebelum saya akhiri Gemar pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Kembali kami syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami terlalu percaya kami punya Allah yang hidup. Engkau pasti lingkupi kami dalam keseharian kami. Ampuni kami, ampuni setiap tutur kata kami ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas kami, agar kami bisa menjaga setiap perkataan kami, tutur kami ya Tuhan. Agar kami berkenan hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas pagi ini hingga malam ya Tuhan. Sertai kami, pimpin kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.